Baik, karena waktu kita sudah berjalan, silakan Bu Nonik. Ini kita julitin tentang perkawinan ya, pernikahan dini. Nah, nanti setelah habis ini kita nyanyi sama-sama pernikahan dini. Gitu ya. Oke, baik, silakan Bu Noni. Ini panggilannya Bu Noni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau disuruh duduk itu nggak betah, jadi saya memilih untuk jalan. Tapi sebelumnya saya mau sedikit mengenalkan diri dulu ya. Tolong sebutkan namanya, kemudian sebutkan tujuan kemari itu untuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Kurnia Fitri. Tujuan saya datang kemari, Ibu, mau mengetahui ilmu yang akan nanti diberikan. Kedepannya akan saya informasikan ke anak saya. Seharusnya nih yang ikut anak saya, Ibu, karena anak saya lagi kuliah di Pulau Jawa, jadi tidak bisa ikut. Jadi saya yang ikut. Nanti setelah selesai saya mengikuti materi-materi yang nanti diberikan, nanti akan saya informasikan ke buah hati saya hal-hal baik apa yang sudah saya dapatkan di kelas ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Khairida. Tujuannya mengikuti kelas ini untuk kebetulan saya sudah menikah 1 tahun kurang lebih, untuk mengendalikan emosi dan bagaimana komunikasi yang baik di dalam pernikahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida. Saya mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia. Saya sini sebagai pengganti dosen karena tidak dapat berhadir. Tapi saya bersyukur karena ilmu yang mungkin didapat sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriani, biasa dipanggil Naya. Saya berasal dari PAUD Permata Hati PKK Aceh yang PAUDnya ada di sini. Tujuan saya mengikuti kegiatan ini itu yang pertama saran dari pengelola saya sendiri, karena status saya juga belum menikah. Mungkin dengan ikut kegiatan ini terbuka hati katanya. Ya, jadi dan saya walaupun saya belum menikah, Bu Nonik, saya banyak sekali yang problem-problem kawan saya yang sampai saat ini saya menampung, sedangkan saya sendiri belum menikah, Bu. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Safitri. Kebetulan juga saya guru di PAUD PKK ini. Tujuan saya ikut kelas ini kebetulan insya Allah nanti bulan 12 saya akan menikah. Alhamdulillah juga tadi juga diiniin sama kepala sekolahnya suruh ikut kelas ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alasan untuk ikut ini ya, maaf ya Bu, agak telat tadi datangnya. Untuk menambah wawasan dan juga untuk menjadi pertimbangan ya dalam membuka lembaran baru. Perkenalkan, nama saya Aris Menandar. Saya berasal dari Brawi. Alasan kami mengikuti acara ini untuk membuka lembaran baru. Lembaran lama? Perkenalkan, nama saya Raja Ful Arabi, biasa dipanggil Abi, tapi belum ada Umi, mungkin boleh dapat di sini. Tapi tujuan saya di sini, saya seorang guru di Baitul Arkam yang kebetulan anak Ibu Aslina di tempat saya. Saya melihat bahwasanya kasus-kasus seksual banyak terjadi pada generasi muda sekarang, dan karena Gen Z ini inovasi kreatif alasannya luar biasa,
sehingga saya mungkin harus ada alasan untuk bisa mengeles alasan tersebut sehingga menghilangkan mereka alah tidak nikah lah, yang penting enaknya aja gitu kan. Mungkin itu sih tujuan saya datang kemari. Kenalkan, nama saya Mujil Khairul Fajar, saya aktivis. Tujuan datang ke mari untuk menimba ilmu. Karena sebelumnya bukan kami juga ada beberapa tahun tuh ada beberapa kali ikut program kayak gini kan, samar atau seminar pranikah kan. Cuman kan namanya juga beda orang kan, beda bacaan. Tuh, terima kasih. Ya baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ezra Ferdi. Kami pengajar di pesantren. Tujuan ikut kelas ini, seminar ini menambah wawasan sekaligus mengisi waktu luang aja. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Qardawi. Tujuan saya mengikuti kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan sebagai bentuk ikhtiar, mana tahu dalam waktu dekat bisa menikah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini deh ya. Saya sudah mendengar teman-teman tadi punya tujuan yang sangat beragam, ya. Tapi insya Allah walaupun tujuannya berbeda, tapi kalau saya melihat maknanya sama saja, ya. Nah, karena saya ingin sedikit usil-usil, kepingin lihat, ya, apa sih sebenarnya pernikahan. Kita melihat di sini, ternyata sangat penting dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan merupakan cara legal untuk memperoleh keturunan. Tapi saya sedih, ada yang sebagian saat mengatakan tujuannya bla bla, tapi mukanya murung ya, nggak senyum ya. Sebenarnya ada apa? Ini pertanyaan bagi saya. Karena saya orangnya memang usil dan saya psikolog yang memang tukangnya usil, harus banyak tahu. Ini orang ngomong tapi nggak senyum, tapi maknanya itu dia ingin bahagia, ya. Ada apa sebenarnya? Nanti kita bicarakan itu lebih lanjut, ya. Tapi yang jelas kita menikah itu wajib, ya, untuk memperoleh keturunan. Jangan kapok. Intinya. Kalau kapok gimana jadinya? Contoh Bunda Naya, sepertinya kalau saya tanya kapok kah? Ya? Atau memang nggak mau dipersulit dengan keadaan? Kita kan nggak tahu. Ya, kenapa? Yang paling tahu itu adalah kita. Ya. Nah, kita melihat di sini. Oh, nggak bisa ya, Bu. Sebuah pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini atau juga disebut sebagai pernikahan anak apabila salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 tahun dikatakan pernikahan dini ataupun masih remaja, sehingga ini yang menjadi hari ini menjadi permasalahan. Di Daya jadi masalah ya, iya kan? Jadi masalah. Maaf, kekerasan seksual pada anak cukup tinggi. Kemudian anak melakukan hubungan seks dan keluarga untuk menahan malu, mau nggak mau ya nikahkan. Tapi nggak tahu apa alasannya menikahkan itu, nanti apa yang terjadi kan tidak pernah melihat. Dan survei saya baru mencoba, sedang menyusun tool untuk beberapa ininya. Ternyata apa yang dikatakan oleh UNICEF ini ternyata risikonya besar saat dia berumah tangga terbukti. Ya, di mana anak yang belum siap, apalagi perkawinannya itu disebabkan oleh keterpaksaan. Ya, kenapa? Sudah hamil, menutupin malu, segala macam, nikah. Pernah dengar apa yang terjadi? Pernah. Siapa? Pernah dengar. Apa
Apa yang terjadi? Kekerasan seperti kalau yang kita lihat beberapa bulan lalu kan, kayak misalnya selebgram dari Aceh ya, Cut Nabila. Nah, sentuhannya seperti itu aja, Bu. Oke. Mungkin karena nikah ya, nikah kan beliau kalau nggak salah kan setelah tamat SMA menikah. Tamat SMA umur berapa? Umur 19 tahun kan? 19 kalau di undang-undangnya perlindungan anak sudah bisa. Iya. 18 batasannya ya. Benar, benar Bu. Pernah nggak kalau melihat usia anak lebih muda lagi? Iya, kalau untuk pernikahan dini yang di bawah umur 17 atau 16 tahun bahkan ada, saya pernah melihat itu keluarganya yang berantakan karena dikarenakan dari kedua belah pihak ini belum mempunyai kesiapan mental. Iya. Dalam kasusnya itu sampai dia main tangan, dia nampar di Kalimantan, di dekat rumah saya, dia nampar. Yang melakukan penamparan suaminya karena dia tidak bisa mengontrol emosinya terhadap istrinya. Istrinya juga yang nggak bisa mengeluarkan kata-kata dengan bijak, akhirnya ditampar terus cerai. Oke. KDRT ya? KDRT. Oke. KDRT secara fisik dan psikis. Yang lain? Siapa nemuin? Ada? Ada nemuin? Maaf. 3 hari yang lalu saya menemukan kasus tersebut. Seorang anak karena ditemukan dalam kondisi, maaf, hati-hati kalau punya keluarga anak gadisnya tidak punya jeruji kamar. Ternyata sampai kebetulan saya suka diminta untuk menjadi saksi ahli di persidangan dan saya bekerja di salah satu dinas pemberdayaan perempuan provinsi. Mau nggak mau saya melindungi anak ya dengan kasus. Nah, akhirnya PH dari tersangka banyak sekali marah dengan saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kamar si gadis tidak punya jeruji. Si laki-laki kalau kita usia masih puber, masih ingat semua ya. Usia kasus yang saya pegang umur 13 sampai 17 rentan sekali di Aceh terkena. Pernah bayangkan, coba kita kembali lagi ke belakang, di usia itu 13 sampai 17 sedang apa kita ya? Sedang panas-panasnya, sedang galau-galaunya ya, ingin selalu tampil cantik. Kalau perempuan berjerawat satu aja jadi masalah ya, kalau gendut aja jadi masalah gitu. Saya yang sudah tua aja gendut jadi masalah saya ya. Nah, bayangkan lagi anak yang masih remaja. Nah, apa yang terjadi? Pagi-pagi orang tua jualan, abangnya bangun, sampai entah dari mana, si abang tahu antar ibunya, mendengar suara ngorokan cukup besar. Kemudian dia berpikir, di rumah ini yang ada laki-laki ayah. Ayah sudah pergi berangkat kerja, ibu sudah jualan, saya laki-laki dan saya nggak mungkin dengar ngorok sendiri. Dia coba mendengarkan lagi, memasang telinga ke pintu, ternyata di kamar adiknya. Kemudian apa yang terjadi? Dia masuk lagi ke dalam, dia keluar dan dia panggil ibunya yang sedang berjualan, Bu coba pulang dulu, kayaknya di kamar adik mendengar suara ngorok. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam kamar adiknya sedang tidur dengan laki-laki tanpa busana. Di dalam kamar ada susu beruang, jajanan kecil-kecilan, semua lengkap. Pertanyaannya, yang gatel siapa? Dua-duanya sama. Yang lebih parah lagi orang tua tidak mengontrol ya hari ini. Nah, dengan kondisi seperti ini kita mencoba membela hak-hak anak. Apa yang terjadi? Ternyata orang tua tidak mau, berkekeh akan menikahkan si laki-laki. Lanjut saya bilang nikahkan, tapi kami juga memproses, tetap memproses. Akhirnya menikah, tapi kemudian masuk penjara, ya, karena mungkin nggak tahu saya seperti terakhir saya nggak tahu putusannya berapa. Dan itu terjadi hampir di 23 kabupaten. Banyak sekali. Ada apa Aceh yang dikatakan syariat Islam? Saya sama Ustadz ini sudah ngomong, Ustadz apa Mansur? Ya Bu ya yang punya ini sudah ngomong, Ustadz saya pusing
23 kabupaten saya keliling, usia anak kita di segini sudah miris. Maaf, kota Banda Aceh malah lebih baik ketimbang Aceh besar. Dan yang kasus yang paling besar itu ada di Aceh Utara, kemudian Aceh Besar, Aceh Timur, dan bagian. Pernikahan ini dilakukan sehingga terjadilah apa yang dikatakan KDRT. Maaf, di kabupaten juga 2 minggu menikah minta cerai, yang perempuan lari. Apa yang terjadi? Ternyata ada pola yang dibangun di dalam rumah tangga. Laki-laki, si perempuan ini tinggal di rumah yang laki-laki, kemudian si perempuan ini malamnya diganyang oleh harus melayani bapaknya, abang iparnya. Lari. Allahu alam, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Aceh. Ya, kita bisa hari ini tertawa, tidak peduli, tapi banyak hal ternyata di perkawinan ini yang terjadi. Ketidaksiapan ataupun ketidakmatangan seorang anak untuk dipaksa menikah. Nah, kemudian agak ini ya. Kok balik lagi dah Bu Imah? Coba Bu Imah tekanannya. Kalau enggak Nanda aja yang duduk dah, jangan Bu Imah. Nanda jangan tekan. Bu Imah duduk situ aja. Kualat nanti. Mengapa perkawinan anak terjadi? Ada kemiskinan, benar. Dan ternyata itu yang mengatakan orang luar. Tapi ternyata di Indonesia terjadi. Anak dinikahkan salah satunya, Bu, kami mau menyekolahkan aja tidak sanggup, nggak ada biaya. Sekolah pun sangat jauh dari desa kami. Daripada dia nganggur, nggak tahu apa-apa, sudahlah ada yang minta orang punya kemampuan. Ya saya berikan aja. Salah? Siapa mau disalahkan? Pertanyaan saya, siapa bisa jawab? Ada yang mau disalahkan? Faktor kemiskinan? Enggak ada. Nggak bisa kita menyalahkan, memang nggak ada duit. Ngelihat rumah aja nggak mampu. Maaf, hari ini juga saya baru tadi makanya dihubungi Bu Ena minta dong bahannya. Sebentar Pak ya, saya lagi periksa. Itu rumahnya, maaf rumahnya rumah panggung, jendelanya bolong-bolong, nggak usah ditolak. Kita giniin aja, kita pegang, kita bisa masuk. Dan dia bilang, si bapaknya ini bilang, salah satunya, mana Danda tadi? Hah? Bapaknya sendiri bilang, Bu, kalau kami nggak nikahkan, kalau terjadi apa-apa sama anak kami, siapa tanggung? Saya sebagai ayah nggak mau masuk neraka. Ya udah, ada yang minta, kebetulan orang baik-baik, saya nikahkan. Tiba-tiba orang ibu datang pergi protes. Apa jawaban dari kita? Bisa jawab Bapak? Baru oke. Tidak tahu? Bu Imah? Ada jawaban Bu Imah? Kehadiran negara. Ini Bu. Ini moderator jadi. Iya. Oke, jadi kan tentang apa perkawinan dini ini untuk sementara ini nampak yang banyaknya di daerah Aceh Tengah ya. Aceh Tengah, Gayo Luas. Gayo Luas, bagian wilayah tengah Aceh ya. Timur. Aceh Timur ya. Kena juga. Yang memang kebanyakan kasusnya adalah mungkin ya seperti Ibu Noni bilang, jalan pintas. Itu orang tua karena ketidakmampuan, karena faktor kemiskinan, nyaris kita bilang lah melepaskan tanggung jawab biar tidak dibawa tanggung jawabnya lagi. Memang kalau kita mau ngulik lagi banyak aspek yang harus kita lihat, terutama dengan kehadiran negara.
Kalau memang tidak bisa anak dinikahkan karena tidak punya biaya sekolah, seharusnya pemerintah kan hadir. Dan sebenarnya sekolah-sekolah ini kan ada yang bisa diakses, tapi karena ada juga daerah-daerah jauh yang tidak terakses. Gitu. Jadi memang komplikatif ya, Bu Noni ya, kalau bicara tentang perkawinan dia bukan hanya karena satu faktor, tapi banyak aspek yang memang keadaannya itu tidak menguntungkan anak. Kalau ditanya siapa yang mau disalahkan, kalau kita salahkan keadaan nggak mungkin pula ya. Karena semua orang tua juga pada titik terendah mungkin sudah pasrah untuk melihat keadaan anak dan keadaan ekonomi. Jadi ya ini kerjanya Bu Noni nampaknya. Yang kedua memang harus pemahaman orang tua, itu yang juga harus diintervensi. Kita harus peningkatan pemahamannya, dan ini tidak bisa kita lakukan dengan pelatihan, apalagi orang kampung. Jadi yang harus dilakukan, dan kami sudah juga berkoordinasi dengan MPU bagaimana mimbar-mimbar masjid itu harus menjadi salah satu corong untuk menyampaikan tentang hal tersebut. Ini ada ketua FDP juga melakukan hal yang sama. Ya, Dr. Nur Khalis ya. Melalui dakwah-dakwah itu salah satu yang apalagi terpelosok. Mudah-mudahan ini bisa ditangani bersama. Paling tidak kita tidak memperbanyak jumlah anak yang dikawinkan di bawah umur itu. Terima kasih Bu Ima. Ya, inilah tuntutan hadirnya pemerintah. Kita sedang melihat hari ini keseriusan pemerintah terhadap kasus-kasus ini seberapa besar. Tapi saya coba menyatakan sepertinya kasus yang kurang seksi, sehingga kekerasan di Aceh semakin meningkat. Terkejutnya lagi tahun 2023 Aceh predikat nomor 1. Narkoba dari 6 menjadi 3 kalau nggak salah saya kemarin BNN menyatakan. Miris nasib kita Aceh. Nah ini kita sedang berjuang dari pemerintah, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan coba melakukan, tapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, nihil juga kalau kita bekerja sendiri ya. Nah kemudian kita melihat akses pendidikan yang terbatas ya, di mana pengetahuan anak itu cukup rendah, dia nggak paham. Taunya menjadi istri, mengabdi sama suami, nggak boleh lawan-lawan suami, apa yang dikatakan suami itulah dia. Anak ini mau lahir berapa, seperti apa, dia tidak paham. Kenapa? Rentannya pendidikan yang dia dapat dari orang tuanya juga rendah. Ya. Kemudian kita melihat budaya yang meningkat, kuatnya norma tradisional. Tekanan masyarakat juga menambah kemungkinan bagi keluarga yang berisiko terhadap pernikahan dini. Dikatakan kalau di kampung, maaf, begitu anak sudah menstruasi, dikatakan bisa bahasa Aceh semua ya, hanai mekawin lo manuk darah di rumahnya, tiada laku. Langsung orang tua merasa pandangannya tertunduk ke bawah, menganggap begitu hina kalau nggak ada yang melamar. Nah, kemudian kita melihat lagi perubahan tata nilai dalam masyarakat. Anak-anak sekarang lebih permisif terhadap calon pasangan, sehingga seks bebas sudah dianut oleh remaja-remaja kita. Ya, kemudian kehamilan yang tidak dikehendaki. Maaf, kasus incest di Aceh 23 kabupaten tidak ada yang tidak ada, semua terwakili. Itu. Baru-baru ini Aceh Timur terjadi lagi. Aceh Timur udah berulang kali ayah kandung melakukan, dan kita yang terakhir ini menangani lagi juga gitu. Aceh besar sampai lahir 2. Saya juga melakukan perubahan. Begitu saya melihat naik lagi ke atas kemiskinan, maaf, waktu itu diberikan ke Satpol PP kasus itu. Satpol PP kemudian memanggil saya. Saya masuk ke dalam ruangan Satpol PP, semua Satpol PP, maaf, menutup hidungnya dengan jilbabnya, tidak kuat. Ya, saya juga heran, kenapa menutup hidung? Karena itu profesi saya tidak mungkin menutup hidung. Saya duduk, saya masuk, saya komunikasi dengan si anak.
memang aromanya tidak menyenangkan. Kemudian saya mencoba memegang pakaiannya. Saya raba seakan-akan saya tidak memegang apa-apa, saya cuma mengelus, maaf. Bajunya itu kain gorden. Bisa rasakan panas? Kain gorden tebalnya dan bukan kain gorden yang bagus. Ya. Kemudian dengan keringat dan ternyata dia punya penyakit. Sehingga aromanya itu bukan dari tubuh atas tapi dari bawah. Kita tahunya dari dokter waktu itu. Nah, kondisi seperti ini ternyata dia punya semua. Kenapa waktu itu saya paham dengan kasus itu? Waktu itu kita baru kebetulan melakukan kegiatan implementasi, Bu Ima ya. Implementasi dan masuklah ke desa itu. Tiba-tiba ada kejadian. Makanya Pak kecilnya bilangin, ada waktu itu bilang dengan Pak Marjuki, Pak Marjuki, kami ada pakai Bu Endang, namanya dari PKK psikolog. Itu aja panggil dulu. Akhirnya saya hadir di situ waktu ngelihat, waduh, benar ini nggak karu-karuan, ya. Waktu saya tanya kelahiran anak pertama sudah seberapa, anaknya cakep, sudah umur 5 tahun, anak pertama laki-laki. Anak kedua hasil visum laki-laki dan sekarang sudah lahir. Sudah berapa bulan dah? Ada sekitar 6 bulan ya, sekarang sudah 6 bulan. Mau bilang apa kita? Pernikahan ini terjadi semua. Ya, next. Kita melihat lagi kemudian perkawinan anak akan berdampak secara psikologis. Ada sebuah penelitian dalam jurnal ya, pediatrik menunjukkan bahwa remaja yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Ya. Nah, kita melihat ternyata sampai 40%. Nggak sedikit loh, 41% gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut mengalami depresi, kecemasan, gangguan disosiatif, ya, kepribadian ganda dan trauma PTSD. Mungkin Bapak nanti bisa lebih menjelaskan mungkin di lain waktu. Tapi ini loh bukti yang saya dapat terhadap perkawinan anak. Sampai akhirnya saya menemukan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sampai anaknya meninggal. Ternyata usia si ibu juga segini. Anaknya dibunuh. Kemudian anak disiram, dipukul. Juga kasusnya dia dikawinkan terlalu dini, ketidaksiapannya. Nah, sehingga kondisi seperti ini sering terjadi. Kalau dulu kita tidak pernah mendengar anak mengalami gangguan. Benar ya Pak ya? Tapi hari ini anak aja sudah mengalami gangguan. Ada apa dengan anak-anak kita? Ngelimkah dia? Atau memang hal seperti ini? Kalau anak laki-laki memang sudah ngelim. Banyak sekali ya. Jadi dia itu luar biasa. Saya sempat mengatakan pada salah satu ada sekolah yang memukul murid kelas adik lightingnya sampai cacat. Itu saya sampai mengatakan kepada orang tua, tidak kepada pihak penanganan dinas. Saya mengatakan, tidak ada cara lain kalau siswa bukan cuma memukul adik lighting sampai babak belur dia harus diopname, tapi guru pun dipukul, nggak ada kata damai. Udah tutup sekolah itu. Kalimat saya, kenapa? Guru aja dipukul, mau ngapain? Maaf, guru dipukul, sedang mengajar, mereka merekonstruksi suasana bagaimana cara menghantam Pak Guru ini. Pak Guru mengalami perubahan perilaku. Saya bilang nggak ada caranya, sekolah itu tutup, selesai sama saya. Amputasi itu harus dilakukan. Nggak dengar, benar, akhirnya terjadi lagi Pak. Anak kelas 3 mengeroyok anak kelas 1. Kalau yang gurunya yang dipukul saya bilangin. Pertama, waktu saya sarankan kepada salah satu murid
yang kebetulan dia membocorkan pemukulan temannya. Ya, korban itu langsung kita selamatkan. Tinggal ini saksi mata satu orang lagi yang akan diincar. Saya bilang sama dia, saya panggil. Bagaimana keadaan dan perasaan kamu hari ini dan kemarin sebelum kejadian, setelah kejadian? Bu, saya sudah tidak tenang. Bu, saya sudah tidak nyaman. Bu, saya konsentrasi memang sudah terbelah. Itu kondisinya. Saya suruh keluar. Gak ada cerita lain, pulang bilang sama orang tua, kamu minta dipindahin tapi sayang biayanya. Kamu mau kamu yang mati, cacat, atau kehilangan uang? Maaf, orang tuanya akhirnya datang, pihak sekolah marah tadinya dengan saya. Saya tanya, Pak gurunya yang dipukul itu, saya tanya, Bapak mau bertanggung jawab? Sanggup Bapak bertanggung jawab dengan kejadian ini? Enggak. Ternyata apa yang terjadi? Orang tua mereka, kalau kita punya lihat ke belakang dari orang tua pelaku, punya latar ini semua. Ya, miris, sangat miris. Pendidikan yang tidak seberapa. Makanya ibu-ibu kalau mau cari pasangan, tanya dulu ya. Nah, next. Nah, dampak negatif dari perkawinan anak akan menjadi putus sekolah, angka pengangguran di Indonesia menjadi meningkat, kualitas SDM semakin rendah sehingga akan merugikan negara juga. Pertanyaan saya, pernah tahu Bapak Ibu negara tetangga, negara yang merdekanya hampir berbarengan dengan kita? Korea. Korea perang itu sama dengan kita. Penjajahnya juga sama. Tapi saat itu Indonesia luar biasa, dia bisa mengatakan langsung merdeka tanpa ada embel-embel lain yang menuntut. Tapi Korea waktu itu perang bersaudaranya terjadi kembali. Karena apa? Mereka akhirnya tidak bisa. Tapi berbicara hari ini tentang kondisi kualitas mereka jauh lebih tertinggal Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Salah satu tadi ada kemiskinan di Indonesia, sikap tidak jujur orang Indonesia ada. Kalau disuruh kerja malas-malas. Contoh kalau tukang kita suruh kerja, ya saya buat pagar. Sampai tetangga saya itu geleng-geleng kepala lihat tukang. Bu Endang buat pagar sudah 3 minggu, cuma pagarnya kecil loh. Tapi 3 minggu udah 3 bulan nggak siap-siap, pagar apa dibuat? Karena tukang saya, anak saya kebetulan waktu itu baru selesai tamat kuliahnya, dia mengatakan, Mama tahu tukang itu datang jam 9, duduk isap rokok, bla bla bla, kerja jam 11, kemudian Allahu Akbar, dia keluar istirahat, balik lagi jam 3, isap rokok, bla bla bla, pegang-pegang sebentar, sudah jam 5, pulang. Kerja berapa jam? Mau menyebutkan kita punya kelebihan, nggak bisa. Tapi satu yang saya bangga dengan Indonesia, budayanya, masyarakatnya itu kita tidak berat-berat sekali. Kalau mereka itu kan lebih rapuh, saya melihat. Mereka kalau tidak cantik anaknya, ibunya cantik banget dilihat. Begitu anaknya akhirnya dibully, orang tua berani memberikan uang kepada anak untuk operasi supaya anaknya kelihatan cantik. Kalau kita kan enggak, apa adanya. Coba lihat, dagu ibu-ibu ini masih sesuai aslinya. Jangan ikut-ikutan ibu ya, memilar-milarkan dagu, hidung. Nanti kalau suami menyentuh sedikit, nanti kalau udah menikah, udah bengkok, akhirnya suami nggak bisa pegang. Bu Endang, waktu materi 5 menit lagi, kita masuk diskusi. Kemudian ini aja tekan dah. Dampak positif, sikap bertanggung jawab dari perbuatan, akan tetapi kestabilan emosi belum sepenuhnya terbentuk dan masih labil untuk mengendalikan emosi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik, berwujud pada perceraian dan akan banyak dampak perceraian bagi anak perempuan.
perceraian itu banyak dampaknya terhadap anak perempuan. Dan ini ada penelitiannya. Karena anak perempuan tidak menemukan nanti figur ayahnya, sehingga dia rentan kalau dirayu oleh laki-laki dia lebih mudah rapuh. Klien saya, korban-korban itu semua saya tanya, kamu dengan ayah gimana? Nggak ada, ayahnya sudah bercerai, ataupun ayahnya tidak peduli, rata-rata. Sehingga itu menjadi hal yang sangat bermasalah. Nah, perkawinan anak itu ternyata menyebabkan belum siapnya menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi ibu, orang tua, sehingga anak sangat mudah trauma. Kemudian krisis kepercayaan diri. Kemudian emosi tidak berkembang dengan matang, cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, mengasihani diri sendiri. Ya, bayangkan, apalah artinya saya hamba yang paling kecil, lemah, perempuan, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga apa yang dilakukan suami dia terima. Oke? Nah, perkawinan anak juga menyebabkan gangguan cara berpikir. Cara berpikir anak itu tidak akan pernah sama dengan kita orang dewasa. Kalau kita mampu berpikir berapa kali lipat, tapi kalau anak tidak. Kemudian yang mana anak tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memorinya. Sehingga kalau terganggu memori seperti apa? Banyak lupa, apa yang dia kerjakan tidak fokus, ya. Oke, next. Nah, penyebab timbulnya KDRT, peneliti UNICEF tahun 2005 membuktikan jika angka kekerasan dalam pernikahan dini sangat tinggi sebesar 67% dibandingkan dengan 47% perempuan dewasa yang menikah menjadi gangguan psikologis remaja. Jauh, Bu? Bapak-bapak? Jauh ya angkanya ya. Kalau dilihat angka persen dari 67 dengan 47%. Oke, next. Di sisi lain, tuntutan bersosialisasi di dalam masalah ya menjadi si anak merasa tertekan, menutup diri dari aktivitas sosial, tidak bersosialisasi. Seperti tadi saya pergi ke Pak Kadus, Pak, kalau Bapak melihat klien kami ini seperti apa? Bu, kami paling sayang lihat dia. Dia orangnya nggak banyak ngomong, dia lebih cenderung diam di rumah, tapi kalau pengajian selalu pergi dia, Bu. Ini ternyata menunjukkan hal ini dapat menyebabkan produktivitas menurun dan sedikit peluang untuk melanjutkan pendidikan anak. Next. Nah, pengaruh dari perkawinan, perempuan yang hamil dan melahirkan rawan mengalami gangguan mental pasca melahirkan. Pernah melihat habis melahirkan tiba-tiba berubah? Iya, banyak. Kenapa? Ketidaksiapan. Kadang-kadang malahan begitu melahirkan mengatakan, dari mana lahir anak ini? Tiba-tiba kok lahir? Kita menemukan, sehingga dia mencekeklah anaknya, membunuh. Itu kita temukan juga. Nah, yang disebut dengan baby blues. Oke, sebentar. Nah, ini dikuatkan dari penelitian Dr. Yosef ya. Mengatakan anak secara fisik belum matang untuk melakukan hubungan seks yang sebenarnya, sehingga mengalami hamil dan melahirkan. Oke. Resiko lainnya, membesarkan anak, kebutuhan finansial seperti digambar, akhirnya bingung, ya, karena nggak mungkin di situ nanti sudah melahirkan, kita butuh pampers, butuh susu, butuh banyak hal, belum lagi anaknya kembar. Kemudian akibatnya terjadi risiko penelantaran bayi. Ada ingat bayi kemarin dibuang? Yang terakhir di Belang Padang. Apa yang terjadi, Ibu? Ternyata warga miskin. Pelakunya dari Sigli. Saya diminta untuk memeriksa korban, si ibunya maksudnya.
Ternyata keluarganya waktu datang ke polisi, ibu kandungnya udah marah-marah, langsung dibilangin, dimarah mau dibunuh, kami pun nggak ada uang mau kemari. Ini Pak Kecil yang kasih. Ongkos mobil aja nggak ada. Nah, kemudian dampak pada kepribadian. Ternyata anak mengalami neurosis depresi, ya, gangguan. Kemudian kepribadian introvert. Ada yang punya kepribadian introvert? Siapa aja di sini? Teman di sini. Nanda introvert. Nggak tahu. Introvert sama introvert, ekstrovert. Kok tahu Ibu ekstrovert? Oh, bukan karena tes psikologi ya? Oke. Introvert. Belum tahu. Nggak tahu. Ini dia. Kalau kita punya kepribadian introvert, kalau introvert, sekali ibu-ibu, bapak-bapak minta sama psikolognya, tes lah. Saya ini berada pada posisi, jangan percaya dengan TikTok ya, ataupun yang mengatakan kalau kepribadian introvert itu jelek banget, enggak, jangan percaya itu. Tapi coba tes ke psikolognya. Jadi kita tahu yang mana posisi yang harus diubah dengan posisi yang harus kita pertahankan. Ya, ternyata yang introvert itu membuat orang lebih menarik diri dari pergaulan, lebih pendiam, tidak ingin bergaul, bahkan sampai menjadi, nah, jebakan Batman ini, skizofrenia. Hati-hati. Kalau sudah sadar seperti ini, ayo cari psikolognya. Jangan cari temannya suka ember. Ya. Nah, kemudian kepribadian ekstrovert, orang tersebut akan melakukan banyak hal yang aneh untuk melampias rasa marah. Kalau dia belum ketemu titiknya untuk dia marahin, dia nggak bisa. Nah, hati-hati dengan kondisi kepribadian kita ini. Next. Oke, kecanduan. Dampak lain, kita kecanduan narkoba. Siapa yang pernah merasa kecanduan dengan barang-barang seperti ini? Ada? Pernah mengalami seperti ini, sehingga kayaknya kepingin. Jangan bilang lo ya di Aceh tidak ada alkohol. Ternyata anak-anak muda itu banyak sekali menghisap dan mengkonsumsi alkohol. Jangan bilang nggak ada. Kasus pembunuhan yang terjadi, salah satunya pemakainya itu alkohol. Salah satu remaja mencuri, salah satunya faktor game, judi. Kemudian pemakai, ya, paling bahaya. Jangan sampai ini terjadi pada kita, oke? Dari segi psikologi, kedua bentuk depresi ini sama berbahaya dan sulit dibedakan kadarnya pada remaja pria atau wanita untuk mengendalikan emosi pernikahan dini. Apa yang terjadi pada pernikahan seperti ini? Hancur. Ya. Kita banyak melihat biasanya itu artis-artis, suami istri, tapi di Aceh apa ini? Cari artis. Terjadi, ditangkap itu di Aceh besar. Begitu kita melihat ternyata kondisinya suami istri ini. Ya, next. Kesimpulan. Dampak pernikahan anak adalah masa depannya kurang terjamin. Berdasarkan fakta psikologi remaja hasil penelitian pusat riset ya, membuktikan jika perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan dipenuhi dengan ketidakpastian,
memiliki banyak resiko yang tidak terhitung banyaknya. Siapa yang sanggup membantah? Nggak ada, memang itu yang terjadi. Oke. Lagi. Nah ini dia, saya sangat menarik mendapat gambar ini. Kenapa gambar ini saya masukkan ya? Kayaknya saat kita melihat di lapangan, wah laki-laki memberikan bunga, lagi banyak musim bunga ya, habis kantong dengan bunga. Ini saya tanya dulu para lelaki, ada memberikan bunga? Ini lagi habis pon itu saya melihat banyak bunga hidup yang sangat harum dan sangat menarik. Akhirnya saya suka melihat berhenti saya kalau sore itu ya. Saya melihat laki-laki yang muda-muda nih suka akhirnya membelikan yang banyak. Iya ambil aja dek katanya. Ya, ini kenyataan yang gambar tadi. Tapi kalau sudah menikah, ini kejadiannya. Enggak bisa dipungkiri, mau pungkiri enggak, karena saya yang nemuin pas saya ngelihat gambar-gambar kok lucu gambar ini ya. Ya udahlah saya pakai aja untuk potret hari ini. Oke. Nah, cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, mendidik dan menggerakkan orang tua anggota menjadi satu komunitas. Seperti ini, calon orang tua nih. Ini harus disuarakan. Saya minta dengan sangat titipan saya buat teman-teman yang ada di sini. Tolong suarakan komunitas untuk ini. Kemudian memberdayakan anak dengan informasi. Kalau besok sudah menikah, berilah informasi yang tepat kepada anak. Lalu keterampilan dan jaringan pendukung lainnya. Kenapa keterampilan dibutuhkan? Seks sedini mungkin itu pada anak laki-laki, biarkanlah seorang ayah yang mengajarinya. Anak perempuan berikan kepada si ibunya, karena itu lebih sesuai. Ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Kita. Oke. Sudah. Oke, sudah ya. Karena sudah terima kasih. Baik, pas sekali waktunya. Kita ada waktu 5 menit untuk bertanya ya. Ini masih 14.55 karena pukul 3 kita sudah ada narsum yang lain. Silakan ditanya dan kami mengingatkan kembali untuk teman-teman mohon ketepatan waktu untuk masuk. Jadi setiap materi ini akan terus bersambung memberikan informasi menjadi satu informasi yang utuh untuk kawan-kawan peserta. Jadi mohon besok waktunya disetting. Karena saya yakin ketika kawan-kawan mengklik link ini untuk ikut, kawan-kawan sudah berkomitmen untuk bisa mengikuti dengan tuntas. Biar ilmunya juga tuntas. Silakan yang ingin bertanya. Ini pada nggak mungkin perkawinan dini nih. Paling tidak jangan sampai anaknya nanti dikawinkan dalam kondisi dini. Silakan. Nggak apa-apa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya selamat pagi karena ada di atas lain. Jadi langsung saja. Jadi langsung saja pada hari ini. Beswatre ya? Tidak, nggak apa-apa suaranya besar. Jadi langsung saja kami menanyakan tentang materi tentang pernikahan, mungkin pernikahan dini. Jadi yang ingin saya tanyakan dari kisi-kisi presentasi tadi, apa dampak positif dan negatif dari pernikahan dini dan dari perceraiannya, pernikahan dan perceraian. Kemudian apa kiat-kiat yang telah dilakukan dari Ibu narasumber selama kejadian pernikahan dan perceraian ini, baik dari segi narasumber maupun segi dari pemerintah. Kemudian dari efek dari pernikahan dini dan perceraian ini,
siapa yang kita salahkan, apa si anak, orang tua, ataupun masyarakat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan dijawab segera sama Bu Noni. Tapi sudah membalikkan ini. Ke WA-nya Anda tadi. Apa jauhin? Ini. Oke. Udah. Itu enggak itu. Habis. Oke. Kalau untuk dampaknya tadi kita sudah jelaskan ya. Anak yang putus sekolah itu berdampak negatifnya otomatis perkawinan anak dia akan putus sekolah. Itu kan negatifnya. Ya. Nah, bahkan angka pengangguran di Indonesia akan menjadi lebih meningkat. Nah, secara psikologis juga ternyata perkawinan anak di bawah usia ini menyebabkan anak tidak siap dengan situasi apa yang terjadi. Nah, kalau secara positif itu sudah jelas dinyatakan bahwa keuntungan dari positif ini mungkin orang tua akan lebih mudah mengakses anak dari rasa tanggung jawab dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya selanjutnya apa ya? Kiat. Oke. Dari dinas kita sudah mencoba mensosialisasinya. Saya ingat waktu PKK kemarin ada gang mawar. Untuk lomba gang mawar, jadi kita melakukan pembinaan ke salah satu Aceh Tengah. Jadi anggota dari desa itu saat saya bilangin, Pak, anak di bawah umur tidak boleh dinikahin loh. Ya, resikonya, berdampaknya, dan ada undang-undang yang mengatur. Emangnya ada Bu? Coba saya lihat, saya nggak pernah tahu. Negara kita sudah cukup merdeka, akses apapun bisa, ternyata mereka tidak menemukan itu. Nggak tahu itu punya aturan. Ada apa? Nah, kami sebagai orang yang punya tugas dan kebetulan saya juga berbadan di PKK, dengan mudah sekali saya melakukan sosialisasi itu salah satunya. Nah, untuk pencegahan itu kita lakukan dimanapun kita lakukan. Makanya tadi saya menitip sama Bapak Ibu, tolong ya titip kalimat yang terakhir itu. Kalau tanpa kita tidak mungkin. Mau mengharapkan saya cuma satu psikolog yang ada di dinas DP3A. 23 kabupaten disuruh garap sama saya. Mampu ibu-ibu, bapak-bapak? Abang-abang, kakak-kakak? Enggak mampu. Saya selalu men-share, mengajar, saya sebagai dosen, mahasiswa saya titip. Bahkan mahasiswa saya titip pulang kampung untuk menjalankan satu kegiatan dan pulangnya nanti akan saya berikan nilai. Dan itu yang dilakukan. Itu satu-satunya cara yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah ada sebahagian mengena saat saya memberikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa saya semakin pintar. Maaf, kasus kekerasan seksual yang terjadi, ingat di hotel Simpang 5 itu apa? Griat. Waktu dinyatakan itu mahasiswa psikologi, saya langsung kaget. Karena setiap hari saya ceramah di depan mahasiswa, ini nggak didengar sepatu saya yang saya lempar asumsi di kepala saya. Kemudian saya tanya lagi sama kepala, boleh ibu tahu nak psikologi mana? Waktu buka dia tidak menyebut Muhammadiyah. Alhamdulillah, saya berarti tidak salah. Ya, nah ada apa dengan kondisi hari ini? Kalau kita sendiri hanya diam tidak banyak berbuat. Jadi yang saya lakukan sosialisasi selama ini termasuklah dari PKK juga dengan mahasiswa. Yang lainnya ada Pak? Yang ketiga siapa yang kita salahkan? Pasti anak, orang tua maupun masyarakat. Yang paling tepat orang tua.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di sini mau jadi calon, ayo membekali diri dengan informasi ini penting, terutama komunikasi searah dengan anak. Maaf, anak sekarang menerima kekerasan seksual, begitu saya tanya, lapornya kemana pertama? Kenapa ke guru ngaji? Kenapa takut lapor sama mama, dimarah nanti katanya. Nih ibu-ibu jangan menjewer anak ya, tapi tanya, karena komunikasi. Tapi begitu dia dengan bapaknya adem. Ya, kami menemukan satu kasus juga, Pak. Saya juga akhirnya kayaknya ini ayah jadi jaguar, ini memang harus dibangkitkan kembali ya. Masa saya itu ayah saya nomor 1 di depan. Tapi belakangan ini masa ayah itu tersurut ke belakang saya lihat. Dan tapi bapak-bapak muda sekarang mulai menampilkan lagi. Saya melihat sekarang bapak-bapak muda mulai menampilkan lagi perannya. Ya, bapak itu berani ngomong sama anak, si anak berani curhat sama bapaknya. Karena waktu saya kecil curhat sama ibu nggak akan menemukan masalah, ibu. Bapak-bapak, kenapa? Ibu akan mengatakan sabar, orang sabar itu masuk surga. Nanti dia biar dibalas sama Allah. Saya itu dari kecil ini saja lebih main. Saya berkata, kapan hidup saya tenang disuruh sabar, kaki saya dipijak, ya. Begitu saya bercerita dengan ayah saya, langsung ayah saya tindakan yang paling tegas dikasihkan. Ini bawa aja ke guru kamu, cuma kain putih, Pak. Kain putih sama anak peluru kasih sama guru kamu. Suruh antar. Ya, nah ini dia. Jadi peran ayah sangat penting, peran orang tua sangat penting. Jadi kita harus menyampaikan kepada anak dengan kata yang sebenarnya. Ya, oke. Yang lain ada? Yang tadi terjawab? Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih Bu Enda, Bu Noni untuk semua informasi yang sudah disampaikan. Memang waktu kita sangat terbatas. Sudah hadir bersama kita Ustaz Khairuddin yang akan masuk pada materi selanjutnya. Terima kasih Ibu Noni untuk kebersamaan pada sore hari ini.